Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu saya Stefana Penusa selaku MC pada hari ini yang akan memandu dalam acara pada hari ini. Nah, kemudian sebelumnya juga perkenalkan para rekan-rekan kami di sini. Pertama ada Rina, kemudian ada Octavina, kemudian ada rekan saya juga yakni Permata Dewi, kemudian yang di belakang juga ada Rika, kemudian ada Amalia, kemudian ada Yulina, dan kemudian ada Pak Herman dan juga ada Yasmin. Kami totalnya ada bersepuluh di Bapak Ibu. Kemudian saat ini perkenalkan sedikit terlebih dahulu ya. Kami mahasiswa profesional dari Universitas Diponegoro saat ini sedang praktik di Puskesmas Pandanaran. Dan kami mendapatkan sebuah proyek untuk menyelesaikan masalah stunting dan hipertensi yang ada di wilayah RW. Jadi mari kita bersama-sama ya untuk melaksanakan acara ini dan musyawarah warga untuk menyelesaikan stunting dan hipertensi yang ada di wilayah RW. Nah, kemudian kami ucapkan selamat datang ya kepada Ibu ini selaku kader dari RW kami yang mungkin mewakili Bapak Agus sebelumnya dan sudah tidak perjalanan. Kemudian yang terhormat juga ya kepada Ibu Elis dan Pak Restu selaku pemimpin kami di Puskesmas Pandanaran yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan cukup lama. Nama ibu saya dalam anaknya dua terus misi kok nama anaknya saya Inul Daratista jangan ini siapa kok Khairul itu nama anakku yang cowok ini namamu jangan nama aku anakku aja Sanu ya anaknya ibunya jaringan ibunya enggak Sanum dan Yasmin ya ibunya jaringan nanti kamu tahu ibunya namanya nomornya pinter bisa ngelepon kemudian ada sambutan, kemudian ada pacar kemudian ada kemudian ada kesimpulan, kemudian ada penutup dan monggo silakan doa dan dokumentasi. Kemudian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai atas kehendak Allah dan berdoa. Doa tidak pernah dicukupkan. Baik, agar selanjutnya silakan dulu kepada Bu Ami selaku perwakilan dari kader RW 4 ini dan mewakili Pak Agus. Kami persilakan Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada sore hari ini diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berkumpul di Balai RW 4 dalam rangka acara musyawarah warga bersama anak-anak kita dari Undip yang sedang mengambil profesi masnya ya. Semoga sukses dan membawa berkah bermanfaat untuk warga kita. Untuk Bapak Ibu yang sore hari ini warga RW 4 sudah hadir ke sini, terutama ibu-ibu balitanya matur nuwun sangat sampun ikut mensukseskan acara kami nggih. Nah, di sini juga nanti banyak ilmu, banyak masukan-masukan tentang kesehatan, terutama tentang stunting untuk anak-anak kita dan bagi yang punya riwayat hipertensi nggih. Nah, di sini nanti bisa saling bermusyawarah dengan
anak-anak kita dari Undi. Terima kasih sekali-kali lagi dari seluruh jajarannya dan anak-anak kita dari Undi sudah meluangkan waktunya memberikan edukasinya nantinya dan selanjutnya mungkin semoga apa yang diberikan bermanfaat, Allah memberikan pahala yang terbaik untuk panjenengan semua, sukses studinya dan warga RW 4 menjadi Enggak usah nomor. Langsung aja namanya. mungkin semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami persilakan dilanjutkan dan kita buka untuk musyawarah mufakat hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mbak? Iya. Terus Habis ini boleh ya Mbak? ya boleh habis ya. Namanya di sini ya. Nah kemudian mungkin langsung saja memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang dimana nantinya ada diskusi dan tanya jawab yang acara ini akan dipandu oleh rekan saya yaitu Bapak Dewi selaku moderator. Ibu-ibu mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Permata Dewi, ibu-ibu dapat panggil saya Tata aja. Baik, untuk pada sore hari ini, saya selaku moderator yang akan membersamai ibu-ibu untuk mengikuti pemaparan materi dari hasil pengkajian terkait dengan masalah stunting dan hipertensi yang ada di Kelurahan Nagosari. Nah, untuk semangat ibu-ibu sekalian nih, nanti kalau saya bilang apa kabar ibu-ibu, ibu-ibu bisa jawab selalu semangat pagi, salam satu hati, gitu guys. Nanti saya bilang apa kabar ibu-ibu, semangat pagi, salam satu hati. Oke, kita cek dulu semangatnya. Apa kabar ibu-ibu? Selalu semangat pagi, salam satu hati. Sekali lagi biar semangatnya 100% ya. Oke, selamat sore. Apa kabar ibu-ibu? Selalu semangat pagi, salam satu hati. Oke, tadi Kak Oda menyampaikan bahwa akan ada pemaparan materi terkait dengan stunting dan hipertensi. Nah, untuk materi stunting ini kami akan memberi pemaparan terkait dengan hasil pekerjaan atau survei yang sudah kami lakukan minggu lalu di RT 1 sampai RT 9. Nah, untuk materi stunting atau hasil pengajian stunting akan dibawakan oleh teman kami Amalia kepada Amalia Nur Anissa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih kakak moderator yang sangat cantik, Kak Permata. Mohon di sini ibu-ibu. Mohon maaf, suara saya lebih jelas pakai mic atau tidak ke ibu? Kalau nggak pakai mic lebih jelas buatan? Pakai mic aja. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Nur Anissa, biasa dipanggil Amal atau Amel. Saya izin memaparkan hasil survei yang telah kami lakukan minggu lalu terkait stunting ya ibu-ibu. Sebenarnya tidak hanya terfokus pada stunting, tapi juga screening gizi pada anak, terutama pada anak balita. Jadi semisal ibu-ibu merasa kok saya dikunjungin anak saya nggak stunting, jangan khawatir. Kita hanya melakukan screening buat memantau apakah berat badannya sudah sesuai dengan tumbuh kembang usianya, ataupun tinggi badannya apakah sudah berada pada garis yang seharusnya terkait tumbuh kembang anak. Jadi buat ibu-ibu semisal ada yang datang untuk survei gizi, jangan khawatir. Kita tidak menjudging atau kita nggak akan memandang kerasa kok, oh anak saya stunting ya, gitu. Jangan khawatir dulu, oke? Oke, kakak Obrata silahkan. Oke, yang pertama hasil survei mengenai jenis kelamin. Di RW 4 ini, sebagian besar balitanya itu berjenis kelamin perempuan ibu-ibu. Data ini kita dapat setelah kelompok itu melakukan survei kepada 30 balita yang ada di RW 4.
yang mana kita menyebar dari RT1 hingga RT9, sehingga didapatkan hasil bahwasanya mayoritas lebih banyak berjenis kelamin perempuan daripada yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, kemudian terkait pendidikan ibu, kenapa ini perlu dikaji? Karena ibu kan cenderung lebih sering berada di lingkungan dekat dengan anak, seperti itu. Nah, mayoritas pendidikannya itu berada pada strata SMA atau SMA dan sederajat. Ini dilihat dari tabelnya berada pada 54,8%, berarti hampir sebagian ibu-ibu untuk terkait pendidikan terakhir dari ibu. Jangan khawatir kok, saya pendidikannya SD Mbak, SMP Mbak, jangan khawatir. Itu kan tergantung bagaimana ibu-ibu motivasinya untuk mencari informasi, menggali informasinya. Jadi sebenarnya tingkat pendidikan ini hanya untuk mengeneralisir ataupun memberi informasi mengenai demografinya. Next. Selanjutnya terkait status ekonomi. Nah, ini survei yang dilakukan itu terkait penghasilan keluarganya ibu-ibu. Mungkin karena ada yang penghasilannya dari suaminya aja, ibunya tidak bekerja. Jadi ada beberapa data yang memang cenderung berada di bawah UMR Kota Semarang. Ini untuk per bulannya. Tapi nggak usah khawatir kayak, oh enggak lah kok saya dijaji gara-gara status ekonomi. Jangan khawatir. Ini untuk mengeneralisir atau mendata apakah dari status ekonominya itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayinya atau buatan. Selanjutnya terkait keaktifan keluarga. Nah, ini data yang kami dapatkan terhadap 30 balita itu bahwasanya mayoritas ibu-ibu ini sudah aktif banget buat ikut kegiatan posyandu. Nah, ini tepuk tangan buat ibu-ibunya. Yeay. Karena udah aktif membawa anaknya untuk diperiksa berat badannya, tumbuh kembangnya seperti apa gitu. Selanjutnya mengenai jaminan kesehatan. Nah, ini berhubungan juga itu terkait selanjutnya bahwasanya jaminan kesehatan baik BPJS apapun KIS ataupun jaminan kesehatan lainnya itu bisa meng-cover kebutuhan keluarga terkait kontrol kesehatannya baik ke puskesmas ataupun rumah sakit. Hal ini dapat dilihat bahwasanya data jaminan kesehatan ini mayoritas sudah punya nih asuransi kesehatan baik BPJS ataupun KIS dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai kelompok usia anak, cenderung dari data yang kita dapatkan mayoritasnya itu berada pada usia 0 sampai 2 tahun. Cenderung berada di situ sebanyak 67,7%, sedangkan sisanya itu berada pada tingkat usia 2 hingga 5 tahun. Yang mana anaknya balita-balita ini udah gede-gede, udah mau masuk TK, udah bukan bayi yang dituntut jalannya gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan screening juga terkait proses kehamilan sebelumnya. Apakah pada saat kehamilan itu mengkonsumsi tablet tambah darah dan asam folat? Kenapa sih ini perlu dikaji? Hal ini penting kita screening ibu-ibu. Karena apabila ibunya kurang konsumsi asam folat sama tablet tambah darah, nanti dari ibu hamilnya itu cenderung nanti ke arah resiko KEK atau kekurangan energi kronis. Contohnya nilainya kurang dari 25, berat badannya nggak terlalu naik signifikan untuk ibu hamilnya. Ini beresiko menurunkan stunting pada bayinya ketika melahirkan, ataupun cenderung pada kondisi-kondisi riskan pada saat bayi dilahirkan. Tapi kita datanya dapat 90 kurang lebih atau 90 hingga 93% ibu-ibu hamil sebelumnya itu sudah mengkonsumsi tablet tambah darah dan asam folat. Ini angka yang bagus untuk mencegah resiko stunting pada anak. Nah, ini Bu yang keluhan sering yang dirasakan anak yang kita dapat datanya bahwasanya sebanyak 45,2% atau 14 orang balita itu masih suka pilih-pilih makanan. Kadang anaknya udah terlalu banyak jajan, terus jadi milih-milih makanan. Kalau yang udah disuka itu terus makannya dari pagi sampai pagi lagi. Nah, data ini yang kita dapat mengenai keluhan yang sering dirasakan anaknya cenderung pengen makan mie terus, pengen makan sayur apa terus sampai bosan ibunya masaknya ya. Oke. Nah, selanjutnya terlihat pada grafik ya Bu, tinggi badan dibandingkan usia. Ada yang naik, ada yang turun.
pada grafik ini yang sebelah kiri itu tinggi badan, yang sebelah bawah itu menunjukkan usia anak dalam bulan. Pada grafik ini contoh pada usia anak 12 bulan itu ada yang tingginya 75 cm, tapi ada juga yang tingginya pada 89 cm. Ini agak jomplang ya Ibu. Nah ini banyak faktornya, bisa jadi karena genetik ibunya yang cenderung kecil, kemudian genetik bapaknya yang besar lebih besar. Nah, tapi untuk mengarahkan apakah anak ini beresiko stunting atau tidak, itu banyak faktor yang bisa dilihat. Bisa dilihat dari berat badan dibandingkan usianya, apakah sudah berada pada range atau skala yang sesuai atau enggak. Itu biasanya di buku kianya ada ibu-ibu, semisal ibu-ibu punya balita, terus ingin baca-baca di buku kia itu ada skalanya. Tumbuh kembang anak usia 6 bulan itu udah bisa ngapain aja, usia 12 bulan itu harusnya udah bisa jalan, itu ada di buku gitu. Oke, selanjutnya terkait status gizi. Mayoritas itu gizinya udah normal, tapi masih ada yang kurang. Nah, faktor kurang ini banyak ibu-ibu, karena status gizi ini dilihat dari usia per berat badan. Contoh pada usia 5 bulan itu normalnya berada pada berapa kilo hingga berapa kilo. Nah itu yang kita jadikan patokan untuk mengukur status gizi ini, sehingga didapatkan hasil bahwasanya 5 balita itu berada pada status yang kurang. Hal ini yang perlu kita bersama-sama diskusikan bagaimana mengatasi masalah-masalah ini. Nah ini dari isi menu makanan komplit, baik dari karbohidrat, protein, sayur hingga buahnya udah cukup bagus ya Ibu ya. Bahwasanya untuk konsumsi protein 5%. Nah ini yang kebiasaan jajan sembarangan, masih sekitar 10 anak atau 32,3% itu lebih suka jajan ciki ataupun wafer-waferan. Biasanya itu yang cuma kayak udah dikasih jajanan ke anaknya gitu. Tapi ini perlu diperhatikan juga bahwasanya walaupun udah dikasih jajan, jangan lupa untuk pemenuhan karbohidrat, protein dan gizi-gizi lainnya, terutama buah dan sayur. Nah untuk jenis minuman cukup variatif di air putih, susu sama teh. Nah yang perlu diperhatikan adalah konsumsi tehnya. Anak kecil itu kan kondisi tubuhnya masih berkembang Ibu. Kadang konsumsi gulanya itu harus lebih disesuaikan, karena takutnya semisal dari kecil udah konsumsi teh dengan gula yang banyak, nanti mengaruh ke takutnya jadi resiko kedepannya ada diabetes, ada kondisi kesehatan lainnya, karena kebiasaan itu dipupuk dari kecil. Nah ini perlu diperhatikan, disesuaikan saja untuk kadarnya dan kebutuhan anaknya seperti apa. Nah untuk sumber air minum ini juga perlu kita perhatikan Ibu. Air kemasan itu belum tentu buruk, air galon juga belum tentu baik gitu. Kenapa seperti itu? Disesuaikan dengan anaknya. Takutnya misal anaknya ternyata cacingan gara-gara air minumannya atau karena kebersihannya. Kadang kan itu jadi berat badannya nggak naik-naik nih. Berdasarkan data sih udah cukup baik ya untuk air minumnya, baik dari air minum isi ulang, air galon maupun air rebusan pump. Nah yang perlu diperhatikan adalah kebersihan atau kandungan dari airnya sendiri. Kalau mengandung bakteri E. coli sama aja, takutnya nanti anaknya cacingan, diare, penurunan nafsu makan, berat badannya turun gitu. Nah ini yang berhubungan dengan tingkat kebersihan yang tadi pada diagram sudah cukup baik untuk kebersihannya yaitu 67,7%. Nah, terkait pengetahuan tentang stunting, banyak ibu-ibu balita yang kita dapat saat survei itu sudah mengetahui apa itu stunting, pengertiannya seperti apa. Hanya saja terkait dampak dan penanganannya itu kadang kayak, oh dampaknya apa ya Mbak? Oh penanganannya seperti apa sih Mbak? Kayak gitu tuh kurang dapat diterapkan, kurang meresap ke dalam pandangan ibu-ibu. Karena mungkin ada stigma ketakutan kalau udah dicap stunting itu wah anakku gizi buruk ini Mbak. Itu kadang masih ada di masyarakat stigma-stigma seperti itu. Nah sehingga nanti harapannya kita bisa sharing ibu terkait meluruskan stigma mengenai stunting itu nggak soal miskin, nggak soal status ekonomi yang rendah kok, gizinya buruk kok, belum tentu. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Nah, untuk sumber air minum ini juga perlu kita perhatikan, bahwasanya air galon itu udah cukup baik untuk konsumsi
informasi terkait stunting. Yang mana berarti di sini peran kader itu menjadi promotor yang baik untuk menyalurkan informasi terkait tumbuh kembang anak melalui posyandu ini. Nah, ini juga upaya yang dilakukan kan kebanyakan mengikuti posyandu, yang mana posyandu itu menjadi sarana prasarana untuk kelompok ataupun keluarga mengetahui informasi-informasi terkait stunting. Nah, selain dari eksternal, kita juga perlu dorongan dari sekitar kita, karena motivasi itu harus dipupuk untuk meningkatkan perilaku. Nah, ini juga dorongan keluarga apabila anaknya nafsu makannya turun itu tetap harus dipush, walaupun udah bilang udah kenyang, habis makan wafer. Tapi kan wafer itu cuma sementara. Ada mungkin banyak ibu-ibu yang bangun di malam hari karena anaknya rewel minta makan. Karena sebelumnya jam 6, jam 7 udah kenyang, habis belajar. Ternyata jam 10 malam bangun minta susu. Nah, ini perlu diperhatikan terkait asupannya ibu-ibu. Nah, terakhir mengenai hasil wawancara yang telah kelompok lakukan kepada jajaran kader, jajaran puskesmas, kita dapatkan hasil bahwa proses penanganan stunting jabatan itu terkait penerapan perilaku. Ibu-ibu pengetahuannya pasti saya yakin kader udah ngasih edukasi dengan baik, udah ngasih banyak informasi. Tapi apakah informasi itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini berhubungan dengan kecenderungan anak yang pilih-pilih makanan. Ada kayak dari edukasinya kan harus diganti A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Ternyata wah dapat A, B, C-nya itu susah. Anaknya belum tentu suka. Ibunya jadi mikir, malah daripada capek-capek udah pakai kebiasaan yang sering dilakukan aja. Itu yang kadang berpengaruh terhadap penurunan berat badan pada anak karena kurangnya variasi pada menu makanan ataupun jenis makanannya. Kemudian kedua terkait peningkatan stunting ini kan biasanya berhubungan dengan berat badan yang turun. Nah, berat badan yang turun itu bisa penyakit seperti diare atau kondisi penurunan nafsu makan anak yang mut-mutan, cenderung mut-mutan. Hal ini yang perlu sama ibu. Next. Nah, sekiranya itu pemaparan hasil diskusi kelompok harus berdasarkan survei yang telah dilakukan, screening yang dilakukan kepada 30 ibu dan balita. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Amalia Nur Anissa atas pemaparan hasil pengajian terkait dengan stunting yang sangat luar biasa. Ya, ibu-ibu sekalian, juga bapak, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan apa-apa yang sudah kami dapatkan dari hasil pengajian. Mungkin dari bapak atau ibu ada yang ingin ditanyakan kembali atau dikonfirmasi. Mungkin tadi kan ada adik-adik yang suka pilih makanan, ada yang suka minum teh, terus untuk ibu hamilnya tidak mengkonsumsi asam folat sampai tambah darah atau apapun yang ibu ingin tahu terkait dengan stunting, mohon ditanyakan kepada kami. Insya Allah kami dapat menjawab sesuai dengan ilmu yang kami dapat di perkuliahan. Pak Amalia mungkin bisa membersamai kami apabila ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Mungkin ibu-ibu boleh diskusi dulu sama depan belakangnya, sampingnya terkait dengan stunting itu. Oke, baik ibu-ibu. Kalau begitu mungkin dari ibu-ibu sekalian. Ya, maaf ini mungkin mewakili ibu-ibu stunting ya. Ya, sedikit yang sering kami temukan itu anak-anak stunting sebelum diperiksa jauh
di screening lebih jauh itu kadang kan hanya melihat fisik-fisiknya. Nah, kita kadang kan sering dapat itu Mbak seperti sosialisasi ya, itu seperti hanya ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu kadang tinggi badan, seandainya sebenarnya anak itu sehat, badan juga, maksudnya seperti gizi tidak sepenuhnya itu anak-anak ya. Kirain kamu tahu ada kamera. Menuju ke baik lah, tapi mungkin tingginya yang kurang sesuai umur. Terus pernah juga kami ikut sosialisasi itu rambut itu kalau dikatakan seperti rambut jagung itu juga kadang sudah diprediksi stunting. Seperti itu, seperti tinggi badan, rambut, gitu lah. Itu kan kadang orang tua merasa anak itu dibilang stunting kan gitu. Karena kadang kan ada yang dari contohnya keturunan, mungkin dari basic bapak ibunya, mungkin rambut itu kan sama mbak ya, tidak selalu hitam. Nah itu sebenarnya yang pasti itu harusnya dikatakan stunting itu setelah dilakukan pemeriksaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa, oke? Magic Wand. Ya baik ibu-ibu, saya mungkin izin menjawab. Kita di sini sharing bersama, kita diskusi bersama. Mohon maaf suara saya jelas ya? Baik. Terima kasih ya Ibu Amin atas pertanyaan dan masukannya. Mungkin dari saya berdasarkan edukasi ataupun informasi yang saya pelajari selama perkuliahan ini terkait pengkategorian stunting ini. Nah, pengkategorian stunting itu banyak pemeriksaannya Ibu. Nah, tapi untuk screening pertama itu mungkin bisa dilihat dari seperti yang disampaikan oleh Ibu Amin, berat badan per usianya atau panjang badan per usianya atau panjang badan per berat badan. Nah, itu biasanya kan kalau di buku ya ada banyak tolak ukurnya Ibu. Nah, itu bisa dijadikan salah satu patokan untuk mengetahui apakah anak ini beresiko stunting atau tidak. Nah, tapi untuk dikatakan stunting atau tidak, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut dari tenaga medis ahli seperti dokter anak bekerja sama dengan gizi. Nah, itu perlu dicari tahu apakah benar-benar kondisinya itu berada pada stunting atau ternyata ada genetik dari orang tua. Ada genetik dari orang tua yang cenderung bapaknya kecil, ibunya kecil, anaknya kecil, ada. Ada yang ibunya kecil, bapaknya kecil, anaknya tinggi, ada. Karena itu ada permainan DNA di genetiknya itu. Sehingga sebenarnya itu juga tidak bisa dijadikan justifikasi untuk anak ini stunting karena pendek. Tapi bisa dijadikan salah satu patokan ataupun gejala awal screening untuk mengatakan dia ada resiko stunting. Jadi kan kadang kita udah screening nih, oh ternyata 12 balita beresiko. Tapi ternyata setelah kita periksa lebih lanjut, datanya si balita kita kunjungi, kita periksakan ke dokternya langsung, ke gizinya langsung, oh ternyata ini berada pada hanya resiko karena berat badannya tidak naik stagnan dan resiko. Karena sekali lagi stunting itu kan secara tolak ukur yang bisa kita lihat secara langsung kan memang ya pengukuran dengan angka. Kalau untuk tumbuh kembang kan tergantung ke bagaimana anak itu berusaha belajar dan respon rangsangan motoriknya. Kadang anak umur 12 tahun nggak bisa jalan itu kadang dinilai, wah anaknya kok nggak bisa jalan umur 12 bulan. Nah itu kadang jadi suatu penilaian yang kayak stigma negatif. Tapi sebenarnya itu pengaruh kayak bagaimana kita mendidiknya, bagi kita merangsang untuk jalan satu-satu itu mempengaruhi tumbuh. Jadi stunting itu gak cuma dilihat dari gizi, tapi bagaimana anak itu berkembang dari bulan ke bulannya, tahun ke tahunnya, dan rangsangan motorik otaknya juga.
tugas itu kok makanannya stunting kok nggak kebanyakan digoreng-goreng. Anak saya jadi batuk nih ibu, itu gimana urus solusinya? Baik, terkait makanannya kok digoreng-goreng gitu. Kadang PMT-nya nasinya kok nggak sesuai sama selera anaknya nggak senang dengan bumbunya. Nah, ini juga bisa dijadikan kami sebagai calon tenaga medis atau tenaga medis itu sebagai masukan bahwasanya kita memang harus melihat preferensi anak atau bagaimana selera anak gitu. Kadang kan kita memberi makanan anak tuh ya udah sesuai apa yang kita selerakan, apa yang kiranya bisa kita masakan. Sedangkan untuk pengolahan itu kan terkait PMT ini bisa mungkin ini juga salah satu peran kasir, mungkin bisa dimasukkan usulannya ke jajaran puskesmas ataupun kelurahan kayak kayak masukan dari warga sini, warga kelurahan Rambusari RW 4 itu banyak yang protes soal masakan ini kok goreng-goreng terus atau ininya nggak sesuai selera. Itu kan nanti juga biar dari atasan, dari jajaran yang lebih tinggi itu bisa mengevaluasi terkait programnya juga. Kadang kan masukan dari ibu-ibu, pendapat ibu-ibu soal tumbuh kembang anak itu juga penting nih buat kita selaku pelaksana program itu untuk berbenah diri, melakukan evaluasi, meningkatkan juga untuk tujuannya untuk sama untuk menuntaskan anak ini. Kadang kan emang yang goreng-gorengan anak tuh cenderung sensitif ibu-ibu untuk tenggorokannya, jadi lebih mudah batuk apalagi batuk. Cuman kadang itu disampaikan juga negatif. Kalau dengan tersebut anak juga nggak mau. Nah ini perlu dikombinasi dan dikolaborasikan serta juga lebih lanjut terkait preferensi anak dalam memilih makanan gitu. Mungkin pandangan dari ibu dapat kita jadikan evaluasi juga ke depannya terkait program-program dari puskesmas ataupun kelurahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria atas jawabannya. Terima kasih Ibu Arin dan Ibu Sarah atas pertanyaannya. Mungkin dari ibu-ibu lain ada yang ingin ditanyakan kepada tidak. Oke baik, izin untuk menyimpulkan tadi untuk pertanyaan dari Ibu Arin bahwasanya terkait dengan tanda gejala stunting pada anak itu tidak langsung dapat mendiagnosa anak ini terkena stunting atau tidak, karena stunting ini dari kami kalau tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan itu perlu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan stunting tersebut. Dan untuk pertanyaan terkait dengan bantuan PMT yang tidak sesuai dengan apa yang anak mau, itu dapat dijadikan evaluasi untuk manajerial dari puskesmas dan Kemenkes sendiri. Mungkin nanti setiap tahunnya atau setengah tahun pasti akan diadakan evaluasi terkait dengan PMT tersebut, dan insya Allah akan diperbaiki jika kader-kader dan posyandu atau puskesmas itu bekerja sama dan mengomunikasikan dengan baik kepada penanggung jawab dari PMT tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah tadi ibu-ibu. Mungkin kita di sini diskusikan gitu terkait dengan solusinya. Kalau dia mungkin bisa menyampaikan untuk solusi-solusi dari masalah tadi itu Pak. Ya baik, terima kasih Ibu-Ibu. Sebelum kita ke solusi nih, tadi kan masalah yang saya sampaikan itu dari sudut pandang kita sebagai tenaga medis, sebagai orang yang melakukan screening. Kalau dari Ibu-Ibu sendiri, masalah yang banyak dialami balita terkait tumbuh kembangnya itu ada aspek apa nih Ibu-Ibu? Misal apakah ternyata pada penerapan perilakunya, atau ternyata pada pemenuhan gizinya, atau pada pola asuhnya. Nah dari Ibu, masalah yang biasanya pada balita dengan stunting itu seperti apa Ibu? Ya sekiranya perlu kita bersama untuk kita selesaikan. Masalah pola asuh. Pola asuh orang tua yang sebelah sini kira-kira pemenuhan gizi, pola makan. Dari yang sebelah sini kira-kira ada masalah apa yang sekiranya bisa kita selesaikan dan tuntaskan terkait stunting Ibu? Ada pandangan? Ada keluhan mungkin terkait PMT-nya atau terkait edukasinya mungkin? PMT. Oke, kita dapat ya kayak ibu ini masalah pada balita. Sebelumnya
setuju bahwasanya pola asuh orang tua ini berpengaruh pada masalah pada bayi? Boleh angkat tangan? Oh, banyak yang setuju. Banyak yang lanjut kita ke masalah yang kedua, pemenuhan gizi. Siapa yang setuju bahwasanya memang masalah soal stunting itu di pemenuhan gizinya ibu? Yang setuju boleh angkat tangan. Oh, ibu-ibu yang sebelah sini nggak setuju. Nggak setuju, ini ada pandangan soal pemenuhan gizinya bagaimana Bu? Oh ya, setuju, ternyata setuju. Oh ya, setuju atau ada penolakan ini ada yang tidak setuju bahwasanya pemenuhan gizinya udah baik kok gitu? Oh enggak. Oke, oh kita lanjut ke pola makan. Kalau pola makan pada setuju semua? Setuju semua. Oke, berarti terkait masalah pada balita kita ambil 3 kasus besar. Yang pertama ada pola asuh di orang tua, pemenuhan gizi dan pola makan yang ini mungkin akan kita bersamai bareng-bareng teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari puskesmas untuk membantu mengatasi sekiranya masalah ini. Tapi kembali lagi ibu-ibu, semisal kita berusaha tapi dari masyarakatnya agak ogah-ogahan, nah ini jadi masalah yang tidak terselesaikan juga. Jadi di sini harapannya juga semoga dari masih diskusi. Oke. Oke, saya izin lanjut ya Bu Alis ya. Nah, terkait masalah ini kan bersama-sama kan juga satu arah itu bukan suatu penyelesaian yang baik ibu-ibu. Jadi di sini semoga harapannya melalui kegiatan musyawarah ini harapannya untuk pola asuh, pemenuhan gizi dan pola makannya itu dapat bersama-sama kita selesaikan, dapat bersama-sama kita tingkatkan kembali untuk menuju angka stunting yang lebih rendah daripada bulan sebelumnya. Dari puskesmas Pak Restu katanya belum, masih belakangan. Baik ibu-ibu, terkait dengan 3 masalah tadi dari ibu-ibu sekalian, apakah ada ide atau solusi untuk terkait dengan masalah yang tadi disebutkan? Mungkin bisa diskusikan dulu ya ibu-ibu sama depannya dan sama sampingnya terkait dengan 3 masalah tadi. Mungkin dari ibu-ibu sekalian ada masukan untuk pihak puskesmas dan juga kami para mahasiswa yang sedang melakukan atas komunitas di Kelurahan Ranisari terkait apa yang bisa kami bantu untuk menyelesaikan masalah pada balita yaitu pola asuh orang tua, pemenuhan gizi dan pola makan untuk dapat mencegah atau menangani stunting. Mungkin kami beri waktu 2 atau 3 menit ya. Baik, terima kasih Ibu Sana atas masukannya yang luar biasa. Jadi dari Ibu Sana Ibu terkait dengan masalah pola asuh atau pola makan itu Ibu Sana mengusulkan agar kita melakukan edukasi atau penyuluhan ya, supaya ibu-ibu dengan balita atau ibu-ibu muda itu dapat memenuhi pemenuhan gizi balitanya dengan baik. Mungkin dari ibu-ibu terkait dengan usulnya Ibu Sana ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang setuju? Setuju ke? Setuju. Jadi terkait dengan masalah pertama pola asuh dan pemenuhan gizi, ibu-ibu kami akan melaksanakan edukasi ya. Baik untuk program atau rancangan program
Yang pertama kami dapatkan program edukasi penyuluhan orang tua. Sekali lagi saya tanyakan, ibu-ibu setuju? Setuju. Oke baik Kak, diaksesnya untuk nomor 1. Baik, untuk yang kedua, apakah ada solusi atau usulan program lain dari ibu-ibu sekalian? Mohon izin ibu-ibu, jadi untuk program edukasi penyuluhan kepada orang tua tadi kan sudah disetujui deh. Sekiranya dari ibu-ibu sekalian, apalagi khususnya ibu-ibu dengan balita, apakah ada usulan terkait dengan waktunya kapan nih kami dapat melaksanakan edukasi bersama ibu-ibu sekalian? Mungkin ada usul waktu? Untuk posyandu balita itu nomor berapa nih? Oke baik, untuk program 1 yaitu program edukasi penyuluhan, insya Allah akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024. Jam berapa nggih posyandu? Jam 9 nggih? Oke baik, untuk kegiatan pertama insya Allah akan kita laksanakan pada Rabu 9 Oktober jam 10 bersamaan dengan kegiatan posyandu. Baik ibu-ibu, apakah ada usulan kegiatan lain? Untuk penanggung jawab posyandunya biasanya siapa nih? Bu Hani. Untuk penanggung jawab terkait dengan rencana program 1 atau program 1 yang akan kami laksanakan, itu penanggung jawabnya Mbak Amalia nggih. Mungkin ada solusi lagi ibu-ibu untuk program kedua, ketiga. Aku ning kene iki lho nancani bani. Saya ngono ono kita sebete mak. Baik, tadi kan ada 3 masalah ya yang tadi ibu-ibu sampaikan kepada kami. Tadi yang pola asuh dan pemenuhan gizi itu akan kami laksanakan penyuluhan atau edukasi pada hari Rabu. Nah, untuk masalah ketiga nih Bu, untuk pola makan dari ibu mengusulkan kegiatan apa Bu yang bisa kami bantu untuk menyelesaikan atau solusi dari masalah pola makan ini. Oke baik ibu-ibu, misalnya dari kami mahasiswa memberikan ide nih atau solusi terkait dengan masalah 3 masalah ini, ibu-ibu berkenan buatan? Berkenan ya? Baik, ini ada program-program yang sekiranya mungkin bisa kita diskusikan dulu apakah bisa kita laksanakan atau tidak. Baik, Oke, yang pertama terkait dengan program penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan dan kebiasaan. Tadi waktu pengajian, hasil pengajian itu menunjukkan bahwa lingkungannya sudah cukup baik ya, tapi memang beberapa ada yang lingkungannya masih kurang baik dan sanitasinya masih kurang. Nah, untuk program penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan dan kebiasaan dari ibu-ibu sekalian, apakah ada yang berkomisi atau ada yang tidak setuju? Alhamdulillah lebih cepat. Berbaju begini kayak pemuda. Bagaimana ibu-ibu untuk program penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan dan kebiasaan, apakah disetujui untuk dilaksanakan? Ya Mas ya. Sampun. Mungkin ya ibu-ibu di depan. Setuju tidak Bu untuk program 1 dilaksanakan? Setuju? Setuju. Ibu-ibu yang di belakang setuju buatan Bu? Setuju buatan? Di depan ada. Setuju ya? Ada anak. Setuju. Untuk ibu-ibu yang di sebelah sini, setuju buatan? Setuju ya?
program penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan sekiranya mau dilaksanakan bersamaan dengan posyandu kembali atau kita akan waktu lagi Ibu? Oh, kalau bersamaan, maaf ya Mbak, kalau bersamaan dengan posyandu kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Saya hanya mau jenengan datang aja di masing-masing rumah. Panjenengan melihat sanitasinya yang jamban itu bagus apa layak apa jelek. Itu kan kita taunya dari situ ya Mbak. Kalau tidak, kalau dengan hasil kita penyuluhan di posyandu kemungkinan besar tidak bisa. Baik Ibu Hani atas masukannya, terima kasih. Baik Pak, untuk program penyuluhan mengenai sanitasi dan lingkungan, insya Allah akan kami laksanakan di rumah-rumah Bapak dan Ibu sekalian. Penyuluhan atau edukasi ya. Bisa kami adakan di hari Minggu, Bapak Ibu berkenan Oke, yang kedua nih Bu, terkait dengan penyuluhan dampak serta penanganan stunting. Dan kan dari tadi kita bahasnya soal tanda gejala stunting aja. Kalau anak stunting itu tinggi sama berat badannya kurang, tapi kita nggak tahu dampak stunting itu apa sih Mbak. Nah, ini nanti kami akan mencoba untuk memberikan edukasi atau pemahaman terkait dengan dampak stunting itu seperti apa, agar bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh warga di Kelurahan Radusari lebih aware atau lebih perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak di sekitarnya. Nah, untuk penyuluhan dampak penanganan stunting ini dari Bapak Ibu berkenan atau tidak jika kami laksanakan? Dari ibu-ibu di sini berkenan. Ibu yang sini berkenan? Oke, berkenan. Terkait dengan penyuluhan dampak serta penanganan stunting sendiri, mungkin kita akan waktu ulang ya apabila diadakan pertemuan lagi untuk acara tersebut. Mungkin ada usulan waktu Bu. Yang bagian dari rendah yang Oke, untuk yang posyandu tadi mungkin Ibu Hani masih di sini. Masih Ibu Hani, untuk yang penyuluhan dampak serta penanganan stunting kan berkaitan dengan balita nih Bu. Apabila izin sekalian waktu posyandu apakah diperbolehkan Bu? Oh boleh. Alhamdulillah. Sing di posyandu. Oke, baik, kita lanjutkan untuk program ketiga. Saya izin bertanya dulu nih Bu, sekiranya mungkin diketahui ya mungkin tetangganya atau ponakannya atau malah ibu-ibu yang hadir di sini kadang bingung nggak sih Bu kalau mau nyiapin MPASI untuk anak-anaknya? Ada yang kebingungan gitu enggak? Makanan tambahan. Gimana ibu-ibu? Mungkin nggak yang di sini? Mungkin waktu MPASI dedeknya siapa itu nggak makanannya dia karena Oke kan, tadi itu untuk hasil pengajian atau surveinya kan didapatkan hampir 50% lebih ya Bu, anak-anaknya itu suka pilih-pilih makanan, jadi makanan itu aja, jajannya itu aja, malah sering jajan snack atau wafer. Nah, dari kami ini ingin mengusulkan terkait dengan apa ya, kita belajar bersama terkait dengan isi piring Bu. Jadi 4 sehat 5 sempurna agar gizi anak-anak di Kelurahan Radusari ini dapat tercukupi dengan baik. Sekiranya setuju buat ya? Setuju ya? Oke. Untuk teknik pelaksanaan
pertanyaannya sendiri Ibu untuk edukasi isi piringku ini, apakah kami mendatangi satu persatu RT atau kita berkumpul kembali seperti ini Bu? Kumpul aja nih. Sekiranya kami laksanakan minggu depan di hari Nah, iya gitu kan. Balikin Mbak. Tapi dari kota sekarang nggak ada. Tolong jangan bukan diisi biar makan sendiri dengan orang tua, misalkan kita makan jangan. Oke, baik Ibu. Jadi untuk kesepakatan yang sudah bersama, terdapat 4 program yang akan kita laksanakan untuk dapat membantu kita menyelesaikan masalah stunting atau risiko stunting balita di RW 4 Kelurahan Randusari. Yang pertama yaitu terkait dengan nomor 1 yaitu program penyuluhan terkait dengan modifikasi pola asuh. Yang kedua penyuluhan mengenai sanitasi dan lingkungan. Yang ketiga penyuluhan terkait dengan penanganan dan dampak stunting. Dan yang keempat terkait dengan isi piringku. Nah, untuk pelaksananya sendiri mungkin yang program 1 dan 3 akan dilaksanakan bersamaan dengan posyandu. Dan untuk kegiatan 2 dan 3 mungkin akan dilaksanakan minggu depan. Apakah nanti seperti tadi jadi di sana mungkin sebaiknya kita kumpul lagi. Ibu berkenan berkenan ya. Isi piringku, yang isi piringku akan kami diskusikan dan nanti mungkin waktu dikonfirmasi kembali kepada Amin jadi baik dari untuk edukasi terkait dengan modifikasi nutrisi atau isi piring mungkin dari ibu sana apakah berkenan menjadi penanggung jawab? Baik, untuk penanggung jawabnya ibu sana. Untuk penanggung jawab mahasiswanya ada saya Permata. Ya, untuk yang kedua penyuluhan mengenai sanitasi, apakah ada bantuan terkait dengan penanggung jawab dari warga? Penanggung jawabnya dari kader per RT apakah berkenan untuk sanitasi? Mungkin di sini ada salah satu ibu RT yang hadir. Sebenarnya ibu setuju ada yang sesuai yang kita punya tiap ibu RT untuk mengedukasi terkait penyuluhan sanitasinya. Iya, ada Ibu Bulan. Terima kasih Bu Bulan. Untuk
Baik Ibu, alhamdulillah terkait dengan masalah stunting atau resiko stunting dari program-programnya sudah kita setujui bersama dan insya Allah akan kami laksanakan bersama dengan ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas antusiasnya untuk memberikan masukan. Mungkin terkait dengan stunting kami cukupkan dari Kak Amalia selaku pemberi materi. Apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk keaktifan ibu-ibu terkait program yang akan kita diskusikan untuk perencanaan kedepannya. Kami juga mohon bantuannya untuk pelaksanaan program ini sehingga harapannya angka stunting di Kelurahan Rantisari terutama RW 4 dapat berkurang ataupun meningkat ke arah yang lebih baik gitu. Terima kasih, cukup dari saya. Apabila ada ucapan saya yang mungkin kurang berkenan di hati ibu-ibu atau sekalian, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Mbak, saya mau tanya dulu. Untuk yang itu kan ada program stunting, ada yang pertama penyuluhan terkait cara pola asuh, sama yang ketiga penyuluhan mengentaskan itu ya mengenai stunting. Mbak, maaf kalau bisa itu dijadikan satu aja gimana? Itu kan sama-sama mengenai pola asuh, juga larinya kan ke stunting toh Mbak. Lah, itu maaf ya Mbak, ini usulan saya lebih baik dijadikan satu aja karena itu pola asuh juga sama melalui dari programnya stunting. Itu aja ya Mbak, maaf. Baik, terima kasih Bu Hani untuk masukannya. Minta tolong Pak Operator untuk dijadikan satu kegiatan aja dengan topik yang berbeda, topik edukasi yang berbeda, tapi dalam satu program kegiatan. Begitu nih Bu Hani? Iya. Baik, terima kasih Bu Hani atas masukannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, kita cukupkan terkait stuntingnya. Dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk kegiatan selanjutnya. Baik ibu-ibu, karena ini sepertinya udah menurun ya semangatnya, jadi saya mau tanya lagi. Tadi ibu-ibu masih semangat, tadi masih ingat nggak kalau saya bilang apa kabar ibu-ibu? Ibu-ibu jawabnya apa? Selalu semangat pagi, salam satu hati. Oke, jawabnya selalu semangat pagi, salam satu hati. Oke, coba saya tanya, selamat sore ibu-ibu, apa kabar semuanya? Selalu semangat pagi, salam satu hati. Oke, Masya Allah, masih semangat. Luar biasa ya, ya betul. Oke, karena tadi ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Mbak MC tadi, akan ada pemaparan dari dua masalah kesehatan. Tadi stunting sudah kami selesaikan dengan baik ya. Lalu untuk yang kedua, terkait dengan masalah kesehatan hipertensi yang akan disampaikan oleh teman kita, yakni Kak Rena. Kepada Kak Rena, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, kalau bojone jenengan. Dari hasil screeningnya kami mendapatkan yang pertama ini terkait usianya. Kami kan menanyakan terkait usianya itu screeningnya itu cuma 30 orang gitu ya. Nah, didapatkan bahwa rata-rata usianya itu paling banyak di 44% di usia 24 sampai 59 tahun atau usia pertengahan ya Bu ya. Ternyata yang banyak hipertensinya itu di usia segini Bu, kayak gitu. Ya, selanjutnya untuk pendidikan terakhirnya, kemudian di sini ada sebanyak 43,3% atau 13 orang untuk berpendidikan sekolah dasar. Kemudian dilanjut SMA, kemudian SMP dan juga diploma sarjana. Next. Untuk pekerjaannya
Di sini sebanyak 77% atau 23 orang itu tidak bekerja karena kan kami juga men-screening tentang kepada kebanyakan lansia juga ya Bu ya. Kan dari lansia kan pasti sudah dia sudah bekerja, kemudian dapatnya pendapatan itu dari anak ataupun dari cucu seperti itu kan Bu ya. Lanjut, nah untuk selanjutnya kami juga men-screening tentang tekanan darahnya. Nah, ternyata didapatkan sebanyak 77% atau sekitar 23 orang itu mengalami tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Nah, itu masuknya itu kategori hipertensi tingkat 1. Jadi, nah kan banyak yang bilang saya enggak, saya tidak hipertensi. Tapi kan banyak faktor ya Bu ya, banyak faktor hipertensi itu apa aja gitu kayak misal dari pola tidurnya atau pola makannya, saya juga karena keturunan seperti itu kan Bu. Dan kemarin itu sekitar segitu dari 30 orang itu 23-nya ternyata hipertensi seperti itu. Lanjut, nah untuk ini terkait IMG atau status gizinya. Nah ternyata setelah kami kaji itu yang normal itu hanya 6 orang Bu status gizinya. Yang ibu-ibu atau bapak-bapak hipertensi dan resiko hipertensi ini. Ternyata kebanyakan itu 47% atau 14 orang itu mengalami obesitas. Maksudnya obesitas ini apa? Kelebihan berat badan seperti itu Bu ya. Status kelebihan misal kayak harusnya makan makanannya itu yang bergizi, tapi ternyata lebih banyak makannya yang berlemak seperti itu, akhirnya status gizinya seperti itu. Ya, lanjut untuk riwayat penyakit keluarganya ternyata setelah kami kaji itu kebanyakan memiliki riwayat penyakit keluarga hipertensi. Nah ini ya Bu, balik lagi kan faktor hipertensi itu banyak ya Bu ya, bisa dari pola tidur, pola makan dan juga keturunan. Nah ini ternyata ada juga banyak sebanyak 13 orang itu hipertensinya itu diperoleh karena genetik Ibu, seperti itu dari ayahnya atau ibunya atau dari buyutnya seperti itu bisa jadi ya Bu ya. Ya, lanjut untuk mortalitas dan angka kematiannya ini kami wawancara kepada kader yang ternyata ada 5 kasus kematian tahun kemarin. Ini karena hipertensinya ini komplikasi juga terhadap penyakit CKD dan juga flu. Kemudian untuk angka kejadiannya itu per bulan September ini ada 12 orang didata oleh kadernya. Nah, ini mengalami peningkatan ternyata dari bulan Juli ini sudah 50% seperti itu. Lanjut, yang terkait perilaku yang dijenis hipertensinya. Nah, di sini yang kami dapatkan itu sebanyak 53% atau 16 orang itu sudah memiliki perilaku yang baik dalam manajemen hipertensinya. Maksudnya manajemen hipertensi di sini apa? Itu seperti pola makannya itu seperti apa, kemudian pola tidurnya, kemudian gaya hidup olahraga atau tidak, seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillahnya sudah banyak, sudah setengahnya dari yang kami kaji sudah baik dan selebihnya itu cukup ya Bu ya. Ya untuk lingkungan, terkait lingkungan ini kan di sekitar sini itu seringnya terpapar cuaca panas ya Bu ya. Jadi kan di Semarang bawah itu cuacanya cukup terik ya Bu ya. Nah di sini kami dapatkan sebanyak 73,3% atau 22 orang itu merasa kondisi tekanan darahnya itu tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca, mau cuaca panas atau cuaca dingin itu tuh tidak terpengaruh tinggi ataupun rendahnya seperti itu Bu. Ya selanjutnya terkait tingkat pengetahuannya. Untuk tingkat pengetahuannya ini kami mengkaji ternyata ada 50% warga atau 15 orang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai hipertensi, sudah cukup baik, tapi masih ada juga yang tingkat pengetahuannya itu rendah dan juga sedang ya Bu ya. Nah untuk pengetahuan itu apa saja yang kami kaji itu yang pertama tentang definisi hipertensi itu
Kami menanyakan terkait hipertensi itu yang diastolik atau sistolik atau maksudnya 140 per 90 yang atasnya atau yang bawahnya seperti itu kan Bu kami menanyakannya. Nah ternyata masih ada juga yang masih belum tahu Ibu itu bedanya bagaimana seperti itu, jawabannya tidak tahu gitu ada. Nah di sini yang benar itu jawabannya benar udah 53,30% orangnya, berarti setengah dari 15 ke atas itu sudah benar jawabannya, tapi ternyata di bawah itu masih ada gitu yang belum tahu gitu berbeda itu bagaimana kayak gitu. Nah untuk selanjutnya ada pengobatan medisnya. Nah kami menanyakan terkait obat hipertensi itu harus diminum setiap hari atau tidak seperti itu. Jawabannya benar atau salah. Nah ada yang jawab benar harus setiap hari, ada yang bilang enggak Bas, yang penting udah habis yang dari dokter ya udah kayak gitu. Kita bisa misal kalau sudah habis kita bisa langsung datang kembali untuk konsultasi kepada dokter nih dokter obat seperti itu Ibu. Ada juga yang saya hipertensinya kadang-kadang doang Bu, jadi ya kalau misalkan tinggi baru saya minum, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Terus selanjutnya terkait diet dan pola makannya. Ini kami menanyakan terkait ini apa daging merah atau daging putih ya Bu ya. Nah, yang baik itu hipertensi itu gitu. Nah banyak yang ini tuh masih setengah-setengah nih Bu. Ada yang bilang bagusnya daging merah dong Mbak gitu ya gitu karena kan mengandung banyak khasiatnya sapi dan kambing seperti itu gitu ya. Tapi kan ternyata banyak juga yang menjawab ada yang daging putih kayak gitu. Daging putih itu apa sih Bu? Kayak ayam ya ikan itu sudah nonton kayak dia seperti itu ya Bu. Nah kalau sebenarnya yang baik itu ya yang putih ya Bu ya kalau untuk hipertensi ya kemudian terkait komplikasinya Bu. Nah kamu menanyakan kalau hipertensinya nggak ditangani itu bisa menyebabkan kematian dini tidak, kemudian bisa menyebabkan stroke tidak, gitu kan Bu ya. Itu ada yang sudah banyak yang tahu ya Bu di sini karena udah 89,30%. Berarti udah setengahnya lebih ya udah pada tahu apa aja komplikasinya gitu ya Bu ya. Nah, untuk dukungan keluarganya ini sebanyak 60% atau 18 orang itu memiliki dukungan keluarga yang tinggi. Nah, maksudnya di sini dukungan keluarganya itu seperti apa? Itu kayak misal anaknya itu atau suaminya atau saudaranya itu suka nganterin, mengingetin minum obat, dan kita nganterin ke puskesmas atau rumah sakit buat berobat tentang hipertensi ini gitu ya. Alhamdulillahnya masih tinggi, cukup tinggi lah ini. Ya, terkait keterjangkauan akses ke pusat informasi kesehatan. Alhamdulillahnya sebanyak 90% atau 27 orang ini tidak memiliki kendala terkait akses dari rumah ke pusat informasi kesehatan. Maksudnya pusat informasi kesehatan ini seperti apa? Seperti puskesmas, kemudian rumah sakit, atau posyandu, posbidus seperti itu ya Bu ya. Tapi masih ada juga sebanyak 10% atau 3 orang itu ada kendala untuk menuju ke pelayanan kesehatannya ini apa pusat informasi kesehatannya ini kayak seperti nah ini ada hambatannya Ibu sama kan kebanyakan lansia yang ikut program Popsida dan juga Posbidus. Nah ada juga yang rumahnya itu di atas sehingga turunnya itu kan kendala karena fisiknya sudah menurun nih. Ya jadi itu terkendalanya terkait jarak rumahnya dan juga medan yang sulit mungkin ya. Karena ada juga kesibukan lain misal ternyata program posisi yang diadakan setiap 1 bulan sekali itu bentrok dengan kegiatan ibu atau bapak yang ingin periksa ke posisi tersebut. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena atas pemaparan yang sangat luar biasa. Mungkin bisa kasih tepuk tangan dulu ibu-ibu. Semangat ya sepertinya. Oke ibu-ibu, terkait dengan pemaparan hipertensi tadi, kami izin bertanya apakah di Kelurahan Randusari ini pernah ada program yang pernah dijalankan terkait dengan penurunan hipertensi atau
pencegahan dan penanganan hipertensi? Mungkin pernah ada kegiatan apa Bu sebelumnya? Edukasi dari puskesmas, terus dari mahasiswa KKN yang masuk ke warga dulu. Maksudnya terkait dengan edukasi dan penyuluhannya dari puskesmas sendiri, apakah sudah dilakukan atau ini ramai. Kalau dari puskesmas sebenarnya ya rutin sebulan sekali. Oke, baik Ibu, dari Ibu Amin selaku Ibu RW dan juga kader dari RT 4 ini menyatakan bahwa pernah ada penyuluhan atau edukasi terkait dengan hipertensi. Nah, dari kami ini izin untuk mengusulkan terkait dengan program yang pertama, yaitu program terkait edukasi senam hipertensi. Untuk tujuannya apa itu senam hipertensi? Selain untuk meningkatkan kebugaran tubuh, juga dapat membantu menurunkan tekanan hipertensi. Tekanan darah Ibu kan tadi lebih dari 23 orang, dari 30 orang itu tekanannya 140/90 ya Bu ya. Nah, dari Ibu kalau kita ada senam hipertensi, berkenan buatan? Berkenan ya? Oke, semangat nih Kak, mau senam ibu-ibunya. Oke, untuk senam hipertensinya sendiri dari ibu-ibu, dari bapak sendiri berkenan dilaksanakan apa nih? Oksila. Tanggal 14 September ya. Jam berapa? Oktober. Oh iya, Oktober. Jam 9. Penanggung jawabnya biasanya siapa ya? Dari untuk penanggung jawab dari rekan-rekan mahasiswa ada Kak Yuni. Yang kedua, ibu-ibu kami mengusulkan untuk memberikan edukasi terkait dengan diet hipertensi. Apa sih itu diet hipertensi? Jadi nanti kami akan memberikan informasi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang hipertensi itu makannya harus seperti apa sih, pola makannya harus seperti apa, terus juga pola aktivitasnya, tidurnya itu harus seperti apa. Nah, dari ibu-ibu berkenan buatan dikasih edukasi terkait hal tersebut. Oke. Yang untuk edukasi mengenai hipertensi tersebut apabila dilaksanakan 2 minggu lagi bareng Poksila, oke. Habis senam kita edukasi gitu ya. Oke, siap. Oke. Untuk penanggung jawabnya Ibu Amin sekalian nih. Oke. Oke, tadi Kak Rena itu menyampaikan dari hasil pengajian itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang kalau minum obat hipertensinya kalau tekanan darahnya pasti ada. Nah itu nih ada kesalahan. Masa obat pencegahan hipertensi diminumnya waktu udah tinggi. Jadi nanti kami mau kasih ibu-ibu edukasi, ajak ibu-ibu diskusi, ngobrol terkait dengan pengobatan hipertensi itu supaya tekanan darahnya terkontrol. Berkenan ibu-ibu? Berkenan. Untuk pelaksanaannya bagaimana? Bareng saja. Oke Kak, Oke, alhamdulillah terkait dengan 3 program untuk hipertensi sudah disetujui bersama. Kita total untuk 7 program yang akan kita laksanakan. Lalu Kak. Oke, alhamdulillah dari masalah stunting dan hipertensi hingga pukul hampir setengah 6 ini sudah kita bicarakan dan diskusikan bersama. Saya mewakili teman-teman sekalian dan juga pihak Undip dari Ibu Eli selaku pembimbing kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan ibu-ibu hadir di sini sampai jam setengah 6 atas partisipasi dan antusiasnya. Kami sangat senang dan terharu ya, ibu-ibu semangat sekali. Insya Allah kami akan memberikan semaksimal mungkin supaya bisa bantu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Oke, untuk itu saya selaku moderator, saya Permata Dewi, izin pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga masyarakat ya RW 4 ini Kelurahan Randisari. Luar biasa sekali ya acara hari ini, sudah berjalan dengan lancar dan harapannya semoga apa yang telah tadi disetujui, apa yang telah tadi direncanakan juga bisa berjalan dengan lancar di setiap masing-masing kegiatan nantinya, dan kita harap kita tetap terjalin ya hubungannya dengan baik agar nantinya warga RW 4 ini bisa bebas dari stunting dan hipersexual. Nah mungkin karena ini dari pemimpin kami yang terkait kehadirannya, mungkin dari Pak Rizky atau Bu Erik mau menyampaikan sedikit ucapan atau sambutan, mungkin kepada Pak Rizky terlebih dahulu selaku pelaksana perawat ya di Dinas Oke, dari Bu Erik terlebih dahulu ya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Restu yang luar biasa ini di luar jam kerjanya ya. Aplaus untuk Pak Restu tadi. Yang terhormat Bapak RW atau yang mewakili Bapak RW atau yang mewakili yang terhormat Bapak RT atau yang mewakili ibu-ibu RT, ibu-ibu kader, semuanya luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Ini pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Alhamdulillah cerah walaupun saya sedikit nyasar tadi Bu. Jadi mohon maaf terlambat juga pada saat datang ke sini karena acara ada double ya, jadi ada bentrok. Alhamdulillah tapi di sore hari ini penuh berkah dan penuh semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sore hari ini alhamdulillah sudah tadi karena memang sambutannya di akhir sudah terpaparkan penyampaian hasil pengkajian ya, jadi sudah disepakati juga. Alhamdulillah juga sepakat semuanya, semangat semuanya. Kami saya terutama Elis Hartati, pembimbing atau pendamping mahasiswa kelompok ini, mohon kerjasama dari ibu-ibu semuanya, kita bersama-sama maju ya untuk kesehatan karena Allah gitu ya. Jadi kalau untuk ke masyarakat, ke yang lainnya itu karena sesama kita ya, sesama manusia yang menjadi berkah. Saya tidak akan panjang-panjang karena sudah sore, jadi 5:30 itu semuanya kita harus keluar dari ruangan ini. Walaupun ruangannya penuh berkah. Terima kasih dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ani. Mungkin selanjutnya dari Bu Kristi mau sedikit menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Biasa kenalan sih? Yang biasa biasa ketemu dengan saya, yang biasa positif ketemu dengan saya, yang biasa PJN ketemu dengan saya. Jadi yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Elis yang sudah hadir pada sore hari ini. Kemudian terima kasih Bu Elisla atas kerja-kerasnya. Selamat karena sudah melaksanakan hari kedua. Terutama ini terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Ibu kader, mungkin Bapak RT atau RW yang mengangkat ya, panjenengan luar biasa. Luar biasa kenapa Bu? Ini saya kan beberapa kali ikut didik mahasiswa ini. Ini yang banyak itu di sini. Panjenengan rawuh itu tujuannya ya, panjenengan artinya panjenengan peduli ya, panjenengan
ibaratnya nanti mahasiswa melakukan implementasi nopo panjenengan rawuh panjenengan menyaksikan oleh artinya panjenengan ada kepedulian terhadap panjenengan piyambak tetangganya pun, karena panjenengan menyaksikan nanti yang dikasih mahasiswa apa, mau kasih penyuluhan apa atau kegiatan apa, panjenengan rawuh alhamdulillah panjenengan peduli kerjaan panjenengan sendiri, peduli akan tetangganya, peduli akan lingkungannya. Terima kasih. Aplaus KD di sekalian. Jadi seperti yang saya bilang, sepertinya sudah setengah enam ya? Belum. Oke, saya sih nggak tentu. Kalau bagi saya, karena saya orangnya yang simpel nih. Nanti mudah-mudahan mahasiswa nanti kalau menyampaikan penyuluhan di masyarakat dengan bahasa mudah, dengan materi mudah. Seperti tadi contoh ya Mbak ya, untuk stunting bahan makanan yang sih saya itu lebih senang ya sepele tapi mengena. Contoh sayur mungkin godoknya berapa menit supaya zat yang tercantum yang ada di dalam itu tidak hanya hilang. Satu itu ya Mbak ya. Mungkin nanti bisa dikomplementasi dengan teori panjenengan yang pasti nanti apa namanya cari literatur. Makanya saya udah boleh dinafikan terus. Gitu. Itu sepele tapi mungkin loh, mungkin mengurangi zat sayurannya, karena kan ini kan apa namanya fokusnya kan sampai berita ya, tidak hanya buat berita aja gitu, panjenengan juga butuh zat apa namanya dari terkandung di bahan makanannya gitu. Tapi contohnya itu aja, makanya lagi sepertinya ya kalau bagi itu berita itu mungkin kalau pas sayur dikasih lemak-lemak contohnya itu atau apa itu dikasih minyak itu namanya sepele tapi nah tetap kayaknya saya seperti itu. Berganti mahasiswa menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah, teori yang mudah, tapi mengena di masyarakat. Mungkin nanti ada contoh bahan makanan yang murah tapi kandungan gizinya setara dengan yang mahal umpamanya. Ya, pokoknya kalau saya sekalian yang mudah tapi bermanfaat, mudah, murah, manfaat. Itu sih bro. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang nanti mahasiswa berikan ke masyarakat tentunya membawa perubahan kehidupan beliau, anak-anak dengan untuk pandangan sendiri. Juga saya tidak lupa terima kasih panjenengan sudah menerima mahasiswa dari Universitas untuk melakukan praktek umum keluarga dari kader, dari ibu sekalian, dari RT/RW. Mohon bantuannya nanti di sisa waktu ke depan, mohon kerjasamanya, dari panjenengan, mohon bimbingannya, mungkin sedikit. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oke sambutan yang luar biasa dan berbagi saran ya yang telah diberikan. Semoga nanti kita bisa cari kembali terkait apa aja sih yang cocok untuk RW Taktik. Ya, karena ini sudah di penghujung acara ya, mari kita tutup acara ini karena tadi acara ini sudah dibuka dengan doa. Mari kita tutup dengan berdoa.
tidak pernah ditemukan. Oke, mungkin mohon maaf Ibu, karena di sini kita akan mendokumentasikan maksudnya akan berfoto bersama, jadi mohon berkali kita mari kita berdoa bersama. Jadi sebelumnya saya juga pamit undur diri sebagai FT. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama acara ini. Mungkin Ibu bisa maju ke depan.